kesempatan hari ini bisa bertemu kembali bersama saya Ustadz Latif di mata pelajaran PPKN kelas 7. Oke anak-anak, apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, diberikan keselamatan, dan mudah-mudahan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak semuanya, pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang kelanjutan dari materi yang lalu, yaitu tentang norma. Masih ingat materi yang kemarin tentang norma? Apa pengertiannya anak? Ya, norma adalah, ya intinya adalah sesuatu hal yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari, seperti itu. Oke, baik anak-anak semuanya, di kesempatan hari ini kita akan belajar tentang 3 hal terkait dengan norma. Yang pertama adalah yakni macam-macam norma, kemudian yang kedua sanksi bagi pelanggar norma, dan yang ketiga adalah contoh perilaku sesuai dengan norma, seperti itu. Baik anak-anak semuanya, sebelum kita lanjut ke materi, membahas materi pada kesempatan hari ini, marilah kita simak terlebih dahulu video berikut terkait dengan norma. Silakan dicermati dan dipahami. Setiap hari, kita berjalan kaki untuk pergi ke sekolah. Walaupun melewati jalur yang sama, sebaiknya kita memperhatikan jalan yang aman, supaya kita bisa tiba kembali ke rumah dengan selamat. Karena di jalan raya penuh dengan bahaya yang sering tidak kita sadari. Lebih dari 10.000 orang yang berada di jalan mengalami kecelakaan setiap tahunnya, atau sekitar 15% dari kecelakaan lalu lintas menimpa orang yang berjalan kaki. Pastikan saat hendak menyeberang, lihat dahulu ke kiri dan ke kanan jalan. Menyeberanglah pada zebra cross atau jembatan penyeberangan, atau tunggulah hingga lampu hijau untuk pejalan kaki menyala. Jalan raya bukanlah tempat bermain. Bercanda di jalan raya sangat berbahaya, baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Jadi, saat berjalan bersama teman, hargai keselamatan kita dan juga teman kita. Hindari menggunakan alat elektronik di jalan raya karena membuat kita lengah, dan waspadalah memperhatikan keselamatan kita sendiri. Jadi, simpanlah alat elektronik di dalam tas, selain juga lebih aman dari orang jahat. Lengah bisa berakibat fatal. Seringkali, jalanan yang kita lalui pun tidak selalu aman. Ada banyak lubang, galian, trotoar yang rusak, sampai tiang listrik yang harus kita perhatikan. Jika naik kendaraan umum, haruslah dengan tertib agar aman bagi semua orang. Duduk atau berdirilah pada tempat yang aman dan tidak bergelantungan di jalan. Menumpang kendaraan bak terbuka, truk, dan kontainer adalah perbuatan terlarang karena beresiko besar kecelakaan. Gunakan kendaraan yang seharusnya dan dahulukan keselamatan. Anak berani adalah anak yang dapat menjaga keselamatan diri dan temannya. Hindari tempat rawan, gelap, atau orang-orang yang mencurigakan. Sebaiknya berjalanlah bersama dengan teman-teman. Sedapat mungkin, hindari berjalan sendiri, apalagi di tempat sepi. Pulang dari sekolah, segeralah berjalan menuju rumah. Jangan teralihkan oleh bujukan atau ajakan dari teman, kenalan, apalagi orang yang tak dikenal, yang mengajak pergi dengan tawaran berbagai hadiah yang menarik. Kedewasaan kita dapat tercermin dari bagaimana kita bertindak di jalan. Ingatlah, orang yang kita sayangi menunggu kita pulang dengan selamat. Apa isi video tersebut anak-anak semuanya? Ya, video tersebut berisi tentang bagaimana kita
berperilaku di jalan seperti itu. Jadi kita selaku manusia atau Anda selaku pelajar tetap hati-hati dalam kita berada di jalan raya seperti itu. Beberapa contoh ya sudah dijelaskan pada gambar tadi. Mudah-mudahan itu sebagai pengantar untuk anak-anak lebih berhati-hati lagi dalam di jalan maupun di lingkungan sekitar. Tetap jaga diri. Semoga kita selalu diberi keselamatan. Nah, itu salah satu contoh taat pada norma yang ada, terutama yang ada di jalan seperti itu. Oke, anak-anak semuanya, marilah kita membahas satu persatu dari materi yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini. Baik, materi yang pertama terkait dengan macam-macam norma. Apa saja sih norma yang ada di negara kita ini? Ya. Baik, norma yang pertama adalah norma agama. Norma agama adalah peraturan yang bersumber dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di agama Islam yang diturunkan melalui Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian norma agama ini ya bersumber ya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berisi perintah dan larangan yang harus kita taati bersama seperti itu. Nah, kemudian yang kedua yakni norma hukum. Norma hukum adalah norma atau peraturan yang dibuat oleh lembaga hukum ya, yakni lembaga di negara kita. Mereka lah yang berwenang untuk membuat peraturan-peraturan untuk mengatur tingkah laku kita di negara kita tercinta ini, yakni negara Indonesia seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga yakni norma kesusilaan. Norma kesusilaan di sini ya berkaitan dengan atau bersumber dari hati nurani manusia. Jadi ini yang bisa merasakan hanyalah kita sendiri. Ya, kita misalkan membuat kesalahan kepada orang lain, maka hati kita akan merasa bersalah. Atau mungkin orang lain sudah kita beri penghargaan, kita akan juga merasa senang sudah berbuat baik kepada orang lain seperti itu. Jadi intinya di norma kesusilaan ini ya berkaitan dengan hati nurani kita sendiri seperti itu. Oke, yang keempat yakni norma kesopanan. Norma kesopanan di sini norma yang bersumber dari pergaulan manusia atau pergaulan masyarakat di sekitar kita. Ya, jadi kebiasaan yang timbul dari masyarakat ya, kemudian disepakati oleh seluruh anggota masyarakat, maka jadilah sebuah norma itu dan ditaati oleh seluruh anggota masyarakat seperti itu. Nah, kita semuanya terkait dengan 4 hal atau 4 macam norma yang ada di negara kita. Maka selaku warga negara yang baik, maka kita harus mentaati ya, mematuhi beberapa norma tadi ya, ada norma agama, hukum, kesusilaan dan kesopanan seperti itu. Kemudian anak-anak semuanya, yang kedua kita akan belajar tentang sanksi bagi pelanggar norma. Nah, dari masing-masing norma tadi ada akibat atau hukuman yang akan ya diterima oleh para pelaku pelanggar norma seperti itu. Nah, kemudian apa saja sih pelanggar-pelanggar ya yang akan mereka terima apabila melanggar norma itu sendiri? Baik, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama terkait dengan norma agama. Bagi yang melanggar norma agama ya, hukumannya adalah yang pertama mendapatkan dosa. Kemudian yang kedua mendapatkan siksaan ya. Yang ketiga mendapatkan azab. Ya, seperti itu. Ada 3 hal itu. Nah, di sini nanti balasannya nanti di akhirat. Setelah dunia ini sudah tidak ada atau setelah nanti hari pembalasan seperti itu. Jadi, orang yang melanggar norma agama balasannya nanti di akhirat seperti itu. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan norma hukum. Apa saja yang akan diterima bagi pelanggar norma hukum ya?
Yang pertama yakni bisa dipenjara. Kemudian yang kedua ya dihukum seumur hidup. Kemudian yang ketiga ya, kemudian didenda. Nah, yang keempat adalah nanti bisa dihukum mati seperti itu. Nah, jadi ini lebih ekstrim lagi, dan ini balasannya nanti terutama pada saat dunia ini masih ada atau di dunia. Jadi norma hukum ya balasannya langsung diterima oleh para pelanggar hukum di dunia ini. Ya bisa didenda seumur hidup, bisa dihukum mati, atau bisa didenda seperti itu. Oke, kemudian yang ketiga yakni norma kesusilaan. Nah, apa saja yang diterima bagi pelanggar norma ini? Yang pertama adalah ya merasa tidak nyaman dalam hatinya karena merasa bersalah, ya mungkin bisa menyakiti orang lain atau sudah mengeluarkan kata-kata yang tidak nyaman bagi orang lain seperti itu. Nah, kemudian yang kedua yakni merasa bersalah. Ya, ketika kita berbuat tidak baik kepada orang lain, maka kita akan senantiasa diberikan ya rasa bersalah. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga yakni rasa khawatir yang terus menghantui kita karena kita sudah berbuat tidak baik kepada orang lain seperti itu. Oke, itu anak-anak ya. Jadi saya ulangi lagi ya, di norma kesusilaan ini berkaitan dengan hati nurani. Yang bisa merasakan adalah hati kita sendiri seperti itu. Kemudian yang keempat yakni norma kesopanan. Nah, apa saja yang diterima oleh para pelaku pelanggar norma kesopanan ini? Yang pertama adalah dicemooh. Kemudian yang kedua ya dihina. Kemudian yang ketiga dikucilkan. Kemudian yang keempat yakni dijauhi oleh teman-temannya atau dijauhi oleh tetangga-tetangganya seperti itu. Nah, jadi semuanya norma kesopanan di sini yang hukum adalah sekitar kita, orang-orang sekitar kita, masyarakat kita. Ya, bisa diberi hujatan bahkan kalau terlalu tinggi apa yang sudah dilaksanakan tidak baik, maka bisa diusir juga kita dari kampung halaman kita tercinta ini. Oke, itu anak-anak sanksi bagi para pelaku pelanggar norma seperti itu. Materi selanjutnya anak-anak semuanya yakni terkait dengan contoh perilaku sesuai dengan norma atau sesuai dengan peraturan. Nah, di sekitar kita bahkan mungkin anak-anak semuanya sudah melaksanakan ya contoh perilaku sesuai dengan norma. Nah, di sini suatu akan membahas sedikit saja bagi gambaran anak-anak semuanya ya, nantinya bisa diterapkan di rumahnya atau di lingkungannya masing-masing seperti itu. Oke, beberapa contoh ya, misalnya yang pertama terkait dengan kita itu harus taat pada peraturan yang ada. Ya, selaku warga negara yang baik, kita harus taat pada peraturan di negara kita. Ya, menjauhi segala yang dilarang oleh negara kita maupun agama kita, gitu. Kemudian juga melaksanakan apa yang sudah menjadi peraturan ya, baik peraturan di negara kita maupun di agama kita, kemudian bahkan di rumah, di masyarakat dan di sekolah seperti itu. Nah, kemudian yang kedua ya melaksanakan perintah. Selama itu baik, silahkan perintah itu dilaksanakan ya anak semuanya. Tapi kalau perintah itu jelek ya mohon maaf, tidak usah dilaksanakan seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga menjauhi hal-hal yang negatif. Silakan anak semuanya ya perilaku yang seyogyanya ya dilaksanakan saja. Tetapi yang memang tidak sesuai ya, atau perilaku yang negatif tidak ada manfaatnya, silakan ditinggalkan. Atau bahkan mungkin mengakibatkan buruk bagi kita sendiri atau bagi orang lain, silakan perilaku itu dijauhi seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah menghargai hak-hak orang lain. Nah, di sini kalian dimanapun berada
ya, bersama siapapun mereka punya hak. Ya, harus anak-anak hargai, hormati apa yang menjadi hak mereka seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah saling menyayangi satu dengan yang lain. Ini adalah merupakan tolok ukur. Ya, kalau semua warga, semua elemen di negara kita ini, seluruh elemen masyarakat bersatu, saling menyayangi, maka persatuan negara Indonesia ini akan tetap terjaga seperti itu. Oke, itu anak-anakku semuanya beberapa contoh perilaku sesuai dengan norma. Nanti anak-anak bisa lebih mencermati lagi di lingkungan sekitar Anda, pasti banyak ya perilaku-perilaku sesuai dengan norma seperti itu. Oke, mungkin itu dulu anak-anak semuanya yang kita bahas pada kesempatan hari ini. Tadi apa yang pertama terkait dengan macam-macam norma, yang kedua sanksi bagi pelanggar norma, yang ketiga adalah contoh perilaku sesuai dengan norma seperti itu. Nah, anak-anak semuanya, mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan hari ini bermanfaat untuk anak-anak semuanya dan menambah wawasan seperti itu. Nah, anak-anak semuanya tetap semangat belajar walaupun masih di tengah pandemi seperti ini, dan kita berdoa semoga wabah yang melanda dunia ini segera dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap semangat anak-anak semuanya. Sekian dari Latif. Marilah kita akhiri kesempatan hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Mudah-mudahan pertemuan kita pada kesempatan hari ini diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, terima kasih. Sekian dari Latif.